dengan pencerahan beliau pada kesempatan pagi hari ini. Surah kokian alasan malih nggih Bu nggih. Saiki ngaji lho, ngapa orang ngaji? Iki ning dayu, ngapa orang ngaji? Lep, ngapa orang ngaji? Nang pasar sih, ngapa orang ngaji? Anake rewel, ngapa orang ngaji? Bojone nangis, ngapa orang ngaji? Ya semacam-macam gitu. Saiki diwalik. Ngapa kok bojone nangis ora diopeni? Oh, ngaji sih. Ngapa mau ora lep? Ngaji sih. Ngapa kok ora nang pasar? Ngaji sih. Ngoten nggih. Saiki diwalik, mindsetnya dibalik. Sing paling penting ngaji supaya uripe dadi wong aji luwih barokah. Allahumma amin. Nggih, ini langsung ke majelis takon seperti biasa. Nanti bisa bertanya secara lisan langsung, kemudian ibu-ibu juga bisa secara tulisan atau mungkin mau yang langsung juga diperbolehkan, atau nanti lewat online di 0852291291. Sebelum kami lanjutkan, mungkin kami berikan kesempatan sing dari rumah sudah mau bertanya secara langsung kami prioritaskan. Monggo. Ada? Dereng? Nggih, online sik nggih nang ngoten nggih. Ini dari 0813-2076 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bagaimana caranya untuk memberitahu orang yang wudhunya salah? Dikasih tahu nggak mau tahu. Tapi beliau sangat semangat sholat dan jamaah ke masjid. Alhamdulillah. Tolong diberi pencerahan di majelis ini, mungkin hadir juga beliau agar bisa mengerti. Wongi teko? Masya Allah. Kasihan bila ibadahnya sia-sia karena wudhunya kurang benar. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Salah benernya wudhu itu kan nanti ditinjau dari standar fikih ya, yang di situ kadang juga terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka jangan sampai nanti itu standarisasi membenarkan atau menyalahkan itu juga di dalam permasalahan yang masih khilafiyah. Kemudian yang kedua, bahwa keabsahan wudhu itu ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niat, nanti akan saya contohkan cara niatnya. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah, nanti ada syarat membasuh wajah yang dikatakan sah seberapa. Ada ketentuannya, bahwa dari bagian atas itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, mana bitu sya'ri ghaliban, tempat tumbuhnya rambut secara umumnya orang. Jadi jangan sampai tempat tumbuhnya rambut, orang rambutnya botak gitu. Terus yang diusap dari semua yang enggak kan gitu, yang dibasuh ya umumnya tumbuhnya rambut di mana gitu. Kemudian dari sisi samping kanan dan kiri adalah syahmatul udhunain. Jadi ini bagian telinga, ini namanya apa nek basa ini apa niki? Godek. Yang bagian terluar dari telinga kita itu yang semacam tulang tulang halus ya, tulang rawan ya. Nah, ini termasuk bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Maka kalau belum terbasuh ya belum sah. Nah, kalau di bawah, kalau tadi atas itu mana bitu syari, di bawah ini adalah tahta dzakon. Jadi bawah daripada janggut. Nah, ini masuk. Maka dagu bawah ini juga harus basah ketika wudhu. Dan bagi yang punya jenggot, bapak-bapak ya, yang punya jenggot, ketika jenggotnya itu tidak lebat, itu wajib dibasahi. Dagu itu wajib dibasahi. Jangan sampai ada bagian dagu yang tidak basah kalau jenggotnya tidak lebat. Tapi kalau jenggotnya itu lebat ya, maka dia nanti membasahi jenggot yang ada ya, dibasahi, dan disunnahkan untuk mentahlil ataupun menyeka jenggotnya yang lebat itu. Ini terkait dengan tahta dzakon.
Kemudian selanjutnya rukun yang ketiga adalah membasuh tangan, kedua tangan sampai ke siku. Sampai ke siku. Siku bagian dari yang wajib dibasuh. Karena seandainya siku ini tidak terbasuh, ya ayatnya kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, dan dalam itu ada khilaf juga, tapi kita mengambil yang aman. Ada yang mengatakan itu tidak masuk bagian yang wajib, tapi dalam mazhab Syafi'i wajib dibasuh karena ila bimakna ma'a. Yang kemudian ini juga bagian dari tempat yang kalau tidak dibasuh bawahnya sama dihitung tidak terbasuh, sehingga dia wajib dibasuh. Disunahkan bagi yang ingin menambahkan basuhannya itu diperkenankan sampai ujung lengan. Angsal sumamane basuh pas wudhu itu sampai ke sini boleh ujung lengan. Dengan dalil hadis tentang ghurrah wa tahjil, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bagian tubuhnya itu bersinar terang, dikarenakan bekas basuhan wudhu. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala, ya, mengusap berbeda dengan membasuh. Jadi mengusap itu airnya dibuang baru diusapkan. Sebagian kepala dalam mazhab Syafi'i sudah sah. Mazhab Hanafi setidaknya seperempat bagian kepala bagian depan. Ya. Kemudian mazhab Hambali mewajibkan semuanya diusap. Ya, jadi ini ada khilaf dan ada pilihan. Paling ringan mazhab Syafi'i sebagiannya saja sudah sah. Maka seumpamanya seseorang cuman ngusap gini tok, dalam mazhab Syafi'i sudah dianggap sah. Nah, terus yang terakhir adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Kedua kaki dibasuh sampai ke mata kaki. Dan bagi yang ingin menambahkan tadi ghurrah wa tahjil, pancaran cahaya dari anggota tubuhnya di hari kiamat, diperbolehkan menambah juga maksimal sampai ke lutut. Maksimal sampai ke lutut. Nah, ini adalah singkatnya rukun daripada wudhu. Apabila yang terakhir, mohon maaf, rukun yang keenam adalah berurutan. Ya, berurutan, tartib. Jadi urutannya wajah dulu, kemudian tangan, mengusap kepala, baru membasuh kaki. Niat tadi saya lupa menyinggung. Cara niat adalah kita mengucapkan dalam hati nawaitu raf'al hadas. Ya, nawaitu raf'al hadas. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab pakai basa Jawa, niat ingsun ngilangi hadas. Niat ingsun ngilangi hadas. Itu kita ucapkan dalam hati sambil kita membasuh wajah. Mengucapkan dalam hati sambil basuh wajah. Jadi ngapunten, ya, ini sudah ada air di tangan kita, sambil kita basuh wajah di hati kita ngomong nawaitu raf'al hadas atau niat ingsun ngilangi hadas. Niku cara niat nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah yang wudhunya seperti ini sah. Nah, kalau seumpamanya ada sunnah-sunnah lain yang tidak terlaksanakan, contohnya ngusap telinga, ini sunnah. Seumpama pun loh, ada orang wudhu nggak ngusap telinga, wudhunya tetap sah. Tapi dia kehilangan fadilah dari wudhu tersebut, pahalanya nggak sempurna. Umpama pahala harusnya 100%, dia cuma dapat 80%, cuma dapat 85%, seumpama begitu. Nah, ini karena tadi disampaikan mungkin orangnya datang, ya nek seumpama teko gitu ya. Berarti bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Insya Allah dengan rukun tadi itu cukup untuk menjadikan wudhunya napa? Sah. Sedangkan kalau tidak datang, jebule ra teko iki sing tak maksud. Yang dimaksud nggak datang. Bagaimana cara menasihatinya? Paling gampang nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dikasih poster tata cara wudhu, atau dikirimi video karena zaman Android, dikirimi wudhu, tata cara wudhu yang
baik dan benar. Niku cara nasihati paling tepat. Karena nanti pertama selain ketika kita nyampaikan itu dengan lisan orang lain kadang bisa lebih diterima daripada kalau kita ngomong secara langsung. Kemudian yang kedua, bahwa di situ ada contoh praktek gitu. Nah, ngagem poster langsung kelihatan gambarnya, apalagi kalau sekarang yang modelnya video, kan banyak itu di YouTube, tata cara wudhu syar'i banyak. Beberapa ustadz juga bikin video khusus untuk mencontohkan itu. Itu dikirimi mawon itu. Dan nggak usah ditambahi, Pak ngene iki lho wudhu sing bener, itu jangan itu. Nanti sensitif ya. Dikirim saja gitu. Nanti biar nyeimbangi ben ora ketok-ketoki nek kita itu nuduh wudhunya nggak sah gitu ya. Nah, ditambahi tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara tayamum. Gitu, komplit. Jadi orangnya juga oh iya lihat oh begini toh, oh jebule aku salah ya wingi kok wudhuku orang ini. Nah itu wallahu taala alam.